Bab 2331. Perjalanan spiritual di alam iblis. Li Qingfeng juga terkejut melihat situasi di langit. Ia semakin yakin bahwa Ruyan Liu dalam bahaya. Qingfeng Li memandang ke arah Meng Yao Su sambil melanjutkan. Dia bertanya, "Meng Yao, apa yang terjadi? Kamu sudah bersama Ruyan selama ini. Tahukah kamu mengapa dia mengalami deviasi Qi? Dia selalu baik-baik saja saat berkultivasi. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya." Meng Yao Su memandang Qingfeng Li dengan marah. Dia menjawab, "Ini semua gara-gara kamu. Kamu menginap di rumah saudari Suelin malam itu." Ruyan Liu kesal dan berusaha melampaui Suelin dalam kultivasi. Dia mengaktifkan iblis batin dengan ketidaksabaran dan gangguan, lalu mengalami deviasi Qi. Li Qingfeng menghela napas setelah mendengar ini. Ternyata ini semua salahnya. Dia sangat mengkhawatirkan Ruyan Liu dan Little Apple, dan berharap mereka baik-baik saja. Ruyan Liu sangat kesakitan saat ini. Pikiran-pikiran jahat terus bermunculan di benaknya. Ia tak bisa berhenti memikirkan Suelin, Li Qingfeng, dan Su Meng Yao. Ruyan Liu mencintai Qingfeng Li. Dia tidak keberatan dengan Meng Yao Su tetapi sangat membenci Suelin. Ruyan Liu terus bersaing dengan Suelin dan ingin menjadi istri sah Qingfeng Li. Pikiran jahat menghantui Ruyan Liu setelah ia tahu Li Qingfeng bermalam dengan Suelin. Ia kini berada di ambang terjerumus ke dalam dao iblis dan menjadi iblis tanpa emosi. Ruyan Liu terus bertarung dengan Suelin dalam pikirannya. Ia menusuk Suelin dengan pedang panjangnya, dan Suelin yang imajiner pun ikut melawan. Itu semua ilusi, tetapi Ruyan Liu tenggelam di dalamnya dan tidak bisa keluar. Si apel kecil menatap ibunya dengan ketakutan di sampingnya. Si apel kecil sangat pintar dan telah membangkitkan kebijaksanaannya sejak dini. Ia memahami banyak hal dan juga menyadari bahwa ibunya sedang dalam bahaya. Dia ingin membantu dan berjalan terhuyung-huyung menuju Ruyan Liu. Namun, energi iblis yang bergulung-gulung dari Ruyan Liu menghalangi jalan Little Apple. Ia tak bisa mendekat sekeras apapun ia berusaha. Wah! Si apel kecil membuka mulutnya dan mulai menangis, air mata menetes dari matanya yang cerah. Dia sangat sedih dan khawatir tentang ibunya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Qingfeng Li mendengar Little Apple menangis ketika dia tiba di kamar bersama Meng Yao Su, yang mana membuat hatinya sangat terluka. Lili mengarahkan jarinya ke depan dan menembakkan cahaya, yang langsung menembus lubang besar di dinding. Kemudian, ia melangkah maju dan masuk. Energi iblis hitam menyelimuti seluruh ruangan. Energi iblis yang bergulung-gulung itu melesat ke atas dan menyelimuti seluruh langit. Ruyan Liu duduk di tengah, seluruh tubuhnya menghitam. Garis iblis muncul di dahinya, menandakan ia akan terjerumus ke dalam dao iblis. Li Qingfeng terkejut melihat ini. Pada saat yang sama, si apel kecil juga menyadari ibunya tengah dirundung pikiran jahat, dan ia terus menangis minta tolong. Ia bahkan mengulurkan telapak tangannya dan memancarkan cahaya keemasan untuk membantu ibunya mengusir pikiran jahat dan garis iblis. Namun, upaya itu sama sekali tidak berhasil. Lili melangkah maju dan langsung mendekati apel kecil. Ia menahannya untuk berjaga-jaga jika ada potensi bahaya. Si apel kecil berteriak ketika melihat Li Qingfeng, berkata dengan sedih, "Ayah, tolong ibu. Dia dalam bahaya." Lili menyeka air matanya dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan Ruyan Liu sekarang. Kau keluar dulu. Terlalu berbahaya di sini." Qingfeng Li meletakkan Little Apple di pelukan Meng Yao Su dan membiarkan mereka keluar terlebih dahulu. Ruyan Liu berada di ambang dao iblis saat ini, dan itu sangat berbahaya. Apel kecil dan Meng Yao Su hanya akan menimbulkan masalah jika mereka tetap di sini. Hanya Li Qingfeng yang bisa menekan pikiran iblis itu. Meng Yao Su lalu berkata, "Qingfeng, hati-hati." Lalu dia menggendong Little Apple dan keluar ruangan. Energi iblis di sini terlalu kuat, bahkan Meng Yao Su pun tak mampu menahannya. Hanya dua orang yang tinggal di ruangan itu, Qingfeng Li dan Ruyan Liu. Ruyan Liu terus mengubah ekspresi wajahnya, menunjukkan segala macam perasaan termasuk kesedihan, kesukaan, kebahagiaan, dan kesedihan. Ia teringat masa-masa indah bersama Li Qingfeng, namun kemudian hatinya muram saat memikirkan pernikahan Li Qingfeng dan Lin Sui. Li Qingfeng memancarkan energi spiritualnya dan memasuki energi iblis. Ia bisa merasakan gejolak emosi Ruyan Liu. Qingfeng Li juga merasa sedikit sedih saat melihat kenangan itu. Dia tahu dia harus masuk ke tempat Ruyan Liu berada dan membangunkannya dari sana. Dengan begitu, dia bisa menyingkirkan pikiran-pikiran jahat di benaknya. Jika tidak, itu akan selalu menjadi iblis batiniahnya dan dia akan berada dalam bahaya lagi di masa mendatang. Qingfeng Li duduk bersila di tanah dan mengoperasikan Heavenly Immortal Chen. Dia tampak hikmat dengan dadanya sedikit naik turun. Qingfeng Li memancarkan cahaya keemasan dari ruang pikirannya yang dalam dan membentuk jiwa yang baru lahir. Itu terkondensasi dari energi rohnya dan mengandung kekuatan yang mengerikan, langsung menghancurkan energi jahat di ruangan ini, memasuki ilusi Ruyan Liu. Dunia itu terbuat dari energi jahat.
Matahari berwarna hitam, bulan berwarna hitam, gunung, tumbuhan, sungai, danau, dan binatang buas juga berwarna hitam. Tak ada yang lain di sini selain hitam. Binatang buas yang ganas terus membunuh di dalam. Li Qingfeng sedikit terkejut. Dia tahu ini alam iblis. Ruyan Liu memiliki garis keturunan yang kuat. Sebelumnya, ia adalah garis keturunan Raja Abadi. Para iblis di alam iblis memperhatikannya setelah reinkarnasinya. Mereka ingin membujuknya untuk mempelajari Dao Iblis, dan kali ini mereka mendapat kesempatan. Energi spiritual Li Qingfeng terus mencari di alam iblis. Ia tiba-tiba mengerutkan kening karena mendapati sesosok makhluk iblis hitam sedang berlari ke arahnya. Makhluk itu sangat besar, tingginya beberapa ratus meter, dengan dua tanduk tajam sepanjang puluhan meter di kepalanya, yang menjulang ke langit. Ia memegang sebilah pedang hitam panjang, yang melepaskan energi jahat yang dahsyat, membelah udara. Bab 2332. Perangkat Iblis Terlarang. Makhluk iblis itu terbang dan langsung berada di depan Li Qingfeng. Ia mengayunkan bilah hitam panjangnya ke arah kepala Li Qingfeng dari atas, mencoba membelahnya menjadi dua. Qingfeng Li terkejut, merasakan ancaman dari pedang iblis hitam itu. Ia membuka mulutnya dan menghembuskan semburan energi yin yang berasal dari kekacauan ciptaan, menghantam bilah pedang iblis itu dengan cahaya hitam dan cahaya putih, dan seketika bilah pedang itu terbelah dua. Cahaya itu juga mencabik-cabik makhluk jahat itu pada saat yang sama. Tubuhnya berubah menjadi banyak titik cahaya lalu menghilang. Qingfeng Li terus berjalan dan mencari Ruyan Liu dengan energi rohnya. Semakin banyak makhluk jahat menyerang Qingfeng Li di sepanjang perjalanannya. Puluhan makhluk iblis lainnya muncul. Beberapa memegang pedang iblis hitam, beberapa memegang tombak iblis hitam, dan beberapa memegang palu iblis hitam. Mereka semua menyerang Lili dengan keras, mencoba membunuh orang luar ini. Qingfeng Li tetap tenang dan diam. Ia membuka mulutnya dan mengembuskan energi yin yang. Ia memancarkan cahaya yin yang dari matanya dan mengaktifkan darah naganya secara bersamaan. Meskipun dia hanya jiwa baru yang abadi di sini, dia juga bisa menggunakan teknik-teknik hebat ini. Pedang, tombak, dan palu iblis semuanya hancur oleh serangan Lili. Makhluk-makhluk iblis itu juga terbunuh dan berubah menjadi titik-titik cahaya. Lili terus berpindah-pindah dan bertemu semakin banyak makhluk jahat. Awalnya, mereka muncul dalam jumlah puluhan, lalu ratusan. Akhirnya, ribuan dari mereka berkumpul. Sepertinya ada banyak sekali makhluk jahat di sini. Mereka tidak mengerti rasa sakit atau kematian, dan terus menyerbu ke arah Li Qingfeng. Mereka ingin menguras energi dan esensi vital Li Qingfeng di sini. Karena kau meminta kematian, aku akan memuaskan kalian semua, mengubur kalian di dunia ini. Li Qingfeng menunjukkan tatapan kejam, yang bahkan lebih mengerikan daripada makhluk-makhluk jahat ini. Sebelumnya, Li Qingfeng hanya menggunakan serangan spiritual biasa dan tidak menggunakan teknik terkuatnya. Tujuan utamanya adalah menemukan Ruyan Liu, bukan untuk menghadapi makhluk-makhluk jahat ini. Namun mereka terus berdatangan, membuatnya tidak mampu mengendalikan niat membunuhnya. Lili langsung menggunakan api emasnya. Suhunya 35.000 derajat, seperti matahari, membakar dunia begitu muncul. Makhluk-makhluk jahat itu menjerit tajam. Beberapa makhluk di dekatnya langsung menguap, berubah menjadi asap hitam tanpa tersisa. Api emas tak meninggalkan apapun di sepanjang perjalanannya. Tak hanya makhluk jahat itu, tetapi tanah hitam yang dipenuhi energi jahat, tanah, gunung, dan makhluk-makhluk di langit pun lenyap, meninggalkan lubang kosong raksasa di sana. Teriakan tajam pun terdengar, memperlihatkan betapa takutnya makhluk-makhluk jahat itu. Api adalah musuh bebuyutan makhluk-makhluk jahat. Mereka tak mampu memadamkan api, sekuat apapun mereka. Ribuan makhluk jahat lenyap seketika dalam api emas. Sisanya berbalik dan melarikan diri, berteriak-teriak di sepanjang jalan, seolah-olah melihat hal yang paling mengerikan. Lili tidak lagi mempedulikan makhluk-makhluk jahat itu dan tidak memburu mereka. Ia melangkah maju, karena ia merasakan aura Ruyan Liu yang tak jauh darinya. Detik berikutnya, ia sampai di depan sebuah gunung tinggi. Gunung itu terbuat dari bebatuan hitam pekat, setinggi 1.000.000 meter, menembus langit tanpa ujung. Jiwa baru Li Qingfeng langsung mencapai puncak gunung. Meskipun berada di alam iblis, ia tetap memiliki kekuatan luar biasa. Qingfeng Li sangat gembira ketika dia mencapai puncak, karena dia mendapati tubuh spiritual Ruyan Liu sedang duduk bersila di sana. Di sanalah jiwanya benar-benar bersemayam, meskipun energi jahat hitam darinya telah menutupi langit dalam jarak beberapa juta kilometer. Dia memiliki beberapa garis setan di dahinya, yang menekan tubuhnya. Qingfeng Li tiba-tiba menyipitkan matanya, karena dia mendapati 4 bos iblis sedang berdiri di samping Ruyan Liu, dan mereka tengah merapal mantra padanya. Keempat bos iblis ini melontarkan mudra iblis yang aneh dan mendalam, yang begitu rumit hingga bahkan Qingfeng Li pun tidak memahaminya untuk beberapa saat. Mudra tersebut membentuk beberapa simbol hitam khusus, yang menarik energi roh Ruyan Liu ke Dao Iblis. Li Qingfeng menunjukkan ekspresi dingin dan berkata,
kalian berempat, bos iblis sialan. Beraninya kalian merusak wanitaku menjadi dao iblis. Aku akan menghancurkan jiwa kalian hari ini. Lily tidak berkata apa-apa lagi. Ia langsung menggunakan api emas, metode serangan terkuatnya, dan menghantam keempat bos iblis itu. Menyadari kekuatan mengerikan api emas, keempat bos iblis sedikit terkejut. Lalu masing-masing dari mereka buru-buru mengeluarkan satu harta karun dan melemparkannya ke udara, menyatu menjadi menara iblis. Menara iblis ini memiliki 4 lapisan, yang masing-masing dikendalikan oleh salah satu bos iblis. Menara iblis itu melepaskan energi iblis yang bergulung-gulung dan membentuk lubang hitam raksasa, yang langsung melahap api emas di dalamnya. King Feng Li benar-benar terkejut dengan pemandangan ini. Tak seorang pun mampu melawannya setelah ia menguasai Golden Flame. Ia mampu membakar abis musuh yang kuat hingga tak bernyawa dengannya. Itu adalah kartu terkuatnya di tangannya. Ia tak pernah menyangka api emasnya akan dilahap oleh menara iblis para bos iblis ini. Suara jiwa naga api kemudian terdengar dari ruang pikirannya. Nak, menara iblis itu bukan benda biasa. Itu benda iblis terlarang, yang bahkan lebih kuat daripada benda abadi. Kau tak bisa mengalahkannya kecuali kau memiliki harta karun setingkat Raja Abadi. Kalau tidak, bahkan pedang abadi petirmu pun tak akan berguna. King Feng Li terkejut dengan kata-kata naga api. Akhirnya ia menyadari apa yang dihadapinya. Itu adalah perangkat terlarang dari alam iblis. Pantas saja sekuat ini dan bahkan api emas pun tak mampu mengalahkannya. Lily kemudian mencoba metode serangan lain seperti cahaya yin yang, mata yin yang, energi emas, dan gelombang sonic roh. Namun, semuanya tidak berhasil pada menara iblis hitam. Menara itu justru melahap semua serangannya dan memasukkannya ke dalam lubang raksasa. Bos iblis di paling depan tingginya lebih dari 100 meter, dengan 4 tanduk di kepalanya. Ia adalah bos iblis bertanduk 4. Ia jauh lebih kuat daripada bos iblis bertanduk 2 yang pernah ditemui Lily. Bab 2333. 4 bos iblis. Bos iblis bertanduk 4 menatap Li King Feng, lalu menyeringai dan berkata, manusia hina, berani datang ke alam iblis. Kami para iblis telah mengakui jiwa wanita ini dan ingin membimbingnya dalam dao iblis. Apa kau mencari kematian untuk mengganggu kami sekarang? Li King Feng bersenandung tanpa berkata apa-apa. Ia terus menyalurkan energi spiritualnya dan menyerang menara iblis. Dia tahu hanya setelah menghancurkan menara iblis itu dia dapat menghancurkan formasi susunan keempat bos iblis ini dan menyelamatkan Ruyan Liu. Namun, sekuat apapun ia berusaha, ia tidak bisa melakukannya. Ia telah mencoba berbagai metode serangan, tetapi semuanya sia-sia. Li King Feng tidak menyerah dan terus mencobanya. Bos iblis bertanduk 4 tertawa dan berkata, jangan sia-siakan kekuatanmu. Itu adalah alat iblis terlarang. Kau tidak bisa menghancurkannya kecuali Raja Abadi datang, meskipun api emasmu telah mencapai 35.000 derajat. Tiba-tiba, Li King Feng mendapat ide. Ia teringat pada petir 9 warna. Dia tahu makhluk-makhluk jahat paling takut pada 2 hal, api, dan guntur. Selain api emas, serangan terkuat Li adalah petir 9 warna. Namun, ia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Lily memutuskan untuk mencobanya. Ia menyalurkan mantra petir dan menghasilkan suara-suara keras di sekujur tubuhnya seperti guntur yang menggelegar. Ia juga melepaskan cahaya listrik yang bersinar dalam warna ungu, merah, hitam, biru, zamrud, merah tua, dan kuning. Cahaya itu menembus langit dan menimbulkan suara keras. Bahkan keempat bos iblis pun tercengang. Bos iblis bertanduk 4 berkata dengan ngeri, tidak bagus. Orang desa ini bahkan menguasai petir 9 warna. Dia musuh bebuyutan alam iblis kita. Dewa petir telah datang ke alam iblis sejuta tahun yang lalu dan membunuh banyak raja dan kaisar iblis. 3 lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Mereka pasti tahu sejarahnya, yang merupakan aib alam iblis. Sejuta tahun yang lalu, raja iblis yang tak terhitung jumlahnya terbunuh oleh petir 9 warna milik dewa petir. Bahkan seluruh alam iblis hampir runtuh pada akhirnya. Kemudian, raja iblis tertinggi berbicara kepada dewa iblis kekacauan dengan metode khusus. Dewa iblis kekacauan kemudian turun dan membunuh dewa petir. Namun dewa iblis kekacauan juga terluka dan masih dalam tahap pemulihan. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya petir 9 warna tersebut. Kalian makhluk jahat. Beraninya kalian menyentuh wanitaku. Kalian semua akan mati hari ini. Petir 9 warna, serang, teriak Li King Feng keras dan melepaskan petir 9 warna di dalam dirinya. Petir itu mengalir deras sebagai air sungai besar, menyerbu ke arah perangkat iblis terlarang dan keempat bos iblis. Klik-krek. Petir 9 warna menyambar benda terlarang itu dan menimbulkan suara keras. Meskipun alat jahat terlarang itu dapat melepaskan pusaran air yang melahap, ia tidak dapat menahan kekuatan petir 9 warna. Petir 9 warna itu memiliki kekuatan khusus untuk melawan apapun. Petir itu melepaskan energi dahsyat, terutama ketika bertemu musuh bebuyutannya.
Petir itu menghantam balik perangkat iblis terlarang itu, dengan retakan demi retakan. Keempat bos iblis juga berada dalam situasi yang sama buruknya. Mereka terus gemetar, asap hitam mengepul dari tubuh mereka setelah disambar petir 9 warna. Meskipun mereka mencoba melawan dengan teknik jahat mereka tidak dapat menahan serangan petir 9 warna sama sekali. Ah! Bos iblis bertanduk 4 menjerit kesakitan. Tubuhnya hangus terbakar asap hitam setelah petir 9 warna menyambarnya. Asap hitam ini adalah esensi batinnya, tetapi menguap keluar saat itu juga. Ia mengerahkan energi iblisnya untuk melawan petir 9 warna. Namun, sekuat apapun ia mencoba, ia tak mampu menahannya sama sekali. Petir 9 warna adalah musuh bebuyutan bagi makhluk-makhluk jahat ini. Terlebih lagi, Dewa Petir telah dibunuh oleh Dewa Iblis Kekacauan sejuta tahun yang lalu. Petir 9 warna memiliki pikiran spiritual dan ingin membalas dendam kepada tuan mereka. Pada saat ini, petir 9 warna itu telah menemukan beberapa keturunan Dewa Iblis Kekacauan, sehingga mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang jantung dan kepala mereka. Tak lama kemudian, petir 9 warna itu meledakkan bos iblis bertanduk 4, mengubahnya menjadi bintik-bintik hitam yang mengerikan. Ia lenyap dan mati total. Setelah melihat kematian bos iblis bertanduk 4, ketiga bos iblis lainnya semuanya terkejut dan bersiap untuk melarikan diri. Petir 9 warna itu benar-benar membuat mereka takut. Sayangnya, mereka tidak secepat petir itu. Lili sangat membenci mereka. Ia mengendalikan petir 9 warna dan menyerang mereka dengan ganas. Klik-krek, honglong. Suara ledakan terus terdengar dari langit. 3 bos iblis lainnya juga meledak. Akhirnya, mereka pun berubah menjadi bintik-bintik hitam yang mengerikan, lalu menghilang. Tubuh dan jiwa mereka hancur berkeping-keping menjadi abu. Petir 9 warna itu pun menghancurkan semua makhluk jahat di sekitarnya. Ia menciptakan ruang hampa dalam radius 5.000 km, yang tersisa hanya udara bersih dan tidak ada energi hitam pekat. Benda terlarang itu berbalik dan ingin melarikan diri. Li Qingfeng memanggil petir 9 warna lagi dan terus menyerangnya. Boom! Akhirnya, perangkat iblis terlarang itu pun hancur berkeping-keping lalu menghilang. Seluruh alam iblis terdiam. Itu hanyalah dunia kecil dari alam iblis, yang diciptakan oleh energi spiritual Ruyan Liu. Dibandingkan dengan alam iblis yang besar, dunia itu lebih seperti benteng kerajaan. Jika di alam iblis yang sebenarnya, King Feng Li tidak akan menang semudah ini. Bahkan di ruang ini, para bos iblis ini masih cukup kuat. Pada akhirnya, Li Qingfeng harus menggunakan petir 9 warna untuk membunuh mereka. Akan jauh lebih sulit baginya untuk melakukan ini tanpa bantuan petir 9 warna. Saat ini, King Feng Li menyadari betapa kuatnya bos iblis. Masing-masing dari mereka adalah roh jahat, yang mengumpulkan semangat membunuh dengan membunuh manusia. Li Lili bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia harus berlatih mantra petir dan meningkatkan kekuatan petirnya setelah kembali. Hanya dengan cara inilah ia bisa menang ketika bertemu dengan Raja Iblis, Kaisar Iblis, atau bahkan Dewa Iblis Kekacauan di masa depan. Saat energi jahatnya menghilang, Ruyan Liu juga tampak jauh lebih baik. Energi iblis mengelilinginya dengan garis-garis iblis di wajahnya. Setelah keempat bos iblis mati, pola-pola iblis juga memudar. Bab 2334. Teratai emas tipe api. King Feng Li dengan hati-hati berjalan menuju Ruyan Liu, menyerap kembali semua petir 9 warna ke dalam tubuhnya. Ia tahu bahwa ia harus menghentikan petir 9 warna yang menyerang Ruyan Liu. Jika tidak, Ruyan Liu akan menderita kerusakan permanen. Bagaimanapun, tubuhnya masih mengandung niat jahat dan energi jahat. Wajah Ruyan Liu mulai berubah warna tanpa henti. Ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang melankolis, dan ada yang berkonflik. Ia jelas masih tenggelam dalam ilusinya sendiri, tak mampu melepaskan diri. Melihatnya seperti ini, Li Lili merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Ia berbisik, "Ruyan, ini aku, buka matamu dan lihatlah aku. Aku sangat mencintaimu." King Feng Li terus mengucapkan kata-kata cintanya dan bahkan mulai menceritakan kisah-kisah tentang kehidupan mereka, bagaimana mereka bertemu, bagaimana mereka jatuh cinta, dan bagaimana mereka mengatasi begitu banyak hal, setulus mungkin. Di puncak emosinya, King Feng Li mengulurkan tangannya dan memegang tangan kecil Ruyan Liu, memberikan kehangatannya. Setelah mendengar kata-kata Li King Feng, ekspresi Ruyan Liu mulai tenang. Energi iblis hitam mulai menghilang dari tubuhnya, dan garis-garis iblis di kepala dan wajahnya pun menghilang. Setetes air mata mengalir di pipinya, itu adalah air mata kebahagiaan. Dengan kenangan masa lalunya dan King Feng Li memenuhi pikirannya, Ruyan Liu perlahan membuka matanya dan menatapnya dengan penuh kasih. Li King Feng mencium keningnya, membuatnya merinding. Seolah-olah ia telah menemukan kembali perasaan cinta pertamanya. Energi spiritual Li dan Ruyan Liu menyatu. Ia perlu menggunakan cintanya untuk mengusir semua niat jahat Ruyan Liu, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menyatukan tubuh mereka.
Tubuh spiritual mereka mulai berjatuhan di dunia luar Dao Iblis. Akhirnya, tubuhnya terbebas dari semua garis iblis, energi iblis, dan niat iblis. Wajah Ruyan Liu memerah saat dia mengingat kembali apa yang baru saja terjadi. Meskipun mereka tidak menggunakan tubuh asli mereka, seolah-olah semuanya nyata. Sambil tertawa jahat, King Fengli meraih tangan kecil Ruyan Liu dan meninggalkan dunia jahat itu. Tentu saja, sebelum mereka pergi, King Fengli melepaskan api yang membara dan menghancurkan seluruh dunia Dao Iblis. Kembali ke dunia nyata, jiwa Ruyan Liu memasuki tubuhnya dan jiwa abadi Li yang baru lahir kembali ke dalam dirinya. Dengan mata mereka terbuka bersamaan, mereka saling menatap dan tidak ada yang perlu dikatakan. Li Qingfeng tersenyum dan memeluk Ruyan Liu. Ia berbisik, "Ruyan, kau harus tahu bahwa kau dan Suelin sama-sama penting bagiku. Jangan terlalu cemburu, atau kau bisa terjerumus ke dalam Dao Iblis." Ruyan Liu mengangguk. Dia tahu bahwa Li Qingfeng mencintainya, dan itu sudah cukup. Tiba-tiba, Li Qingfeng mengangkat alisnya. Ia merasakan energi kuat memancar dari tubuhnya. Itu adalah energi Yin Yang, dan energi itu terus meningkat secara eksponensial. Li tahu bahwa itu adalah hasil perpaduan energi spiritualnya dan Ruyan Liu. Ia telah berlatih teknik bela diri Yin Yang sebelumnya dan memahami pentingnya koeksistensi Yin dan Yang. Pria adalah Yang dan wanita adalah Yin. Kombinasi kedua kekuatan ini menciptakan kekuatan paling ajaib di seluruh alam semesta. King Fengli duduk bersila, seluruh tubuhnya memancarkan energi Yin Yang, sisi kiri berwarna putih dan sisi kanan berwarna hitam. Kedua warna itu saling bertautan, membentuk peta 8 diagram Yin Yang yang berjatuhan tak henti-hentinya di atas kepalanya, seolah-olah Tai Sang Lao Jun sendiri hadir. Tak jauh dari Lili, Ruyan Liu juga merasakan energi misterius yang memancar dari dalam dirinya. Ia duduk bersila dengan kedua tangan terkatup rapat, lalu mulai melafalkan mantra Raja Abadi. Nyanyian itu adalah bagian dari ingatan yang teraktivasi di otaknya. Itu adalah kurang dari nyanyian abadi api lebih besar dari dan sangat kuat. Dengan jari-jarinya yang saling bertautan, semburan energi misterius muncul dan mulai menarik mandat energi jenis api dari dimensi alam semesta. Ruyan Liu mengikuti mandat tipe api, yang sepenuhnya berbeda dari mandat tipe es Suelin. Mandat tipe api mengandung energi tipe api yang sangat besar, mirip dengan bola api, gunung berapi, atau matahari di langit. Energi tersebut diserap ke dalam tubuh Ruyan Liu tanpa henti, bertransformasi menjadi kekuatannya sendiri, dan memadat menjadi inti sucinya. Kali ini, King Fengli dan Ruyan Liu berlatih seharian penuh. Keesokan paginya, sinar matahari menyinari daratan, menghujani tanah dengan cahaya kemasannya. Li dan Liu Ruyan membuka mata mereka. Keduanya dapat melihat, di mata yang lain, perputaran matahari dan bulan, tenggelamnya daratan, dan munculnya energi Yin dan Yang. Mereka berdua merasakan kekuatan luar biasa yang terpancar dari tubuh masing-masing. Meskipun Lili masih setengah abadi, kekuatan batinnya meningkat pesat, dan pemahamannya tentang hukum Dao abadi jauh lebih mendalam dan transparan. Ia kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ruyan Liu menunjukkan peningkatan paling pesat. Sebelumnya, ia adalah seorang Sein kesempurnaan, tetapi mencapai alam setengah abadi setelah dipupuk oleh energi ganda Yin Yang. Tiba-tiba, tubuhnya dikelilingi oleh sejumlah besar mandat api. Mereka membentuk kuncup dan kuncup teratai api, yang jumlahnya mencapai 9 kuncup. Teratai emas surgawi, mata air suci surgawi, cahaya kemasan menyilaukan mata. Hukum teratai emas Dao abadi terus-menerus beredar di tubuhnya tanpa henti. Mandat tipe api dari planet-planet di sekitarnya semuanya diserap oleh tubuh Ruyan Liu, terus bergejolak tanpa henti, sementara inti suci berevolusi dengan cepat. Pada akhirnya, inti suci itu mulai retak dan akhirnya meledak, berubah menjadi jutaan keping yang hancur. Segera setelah itu, keping-keping tak terbatas itu mulai berkumpul kembali. Mandat tipe api dipadatkan menjadi inti abadi yang berwarna-warni, pertanda seorang kultivator diri telah mencapai tingkat setengah abadi. Ruyan berdiri, tampak seperti raja abadi yang telah turun. Tubuhnya memancarkan semburan energi yang dahsyat, mengguncang langit, mendominasi alam semesta. King Fengli berkata, "Ruyan, selamat, kamu telah mencapai alam setengah abadi." Petik 2. Ruyan Liu tersenyum. "Jangan khawatir, akulah yang akan melindungimu mulai sekarang." Mendengar ini, wajah King Fengli mulai berkedut. Belum lama ini, dia mendengar kalimat yang sama dari Suelin. Apakah mereka pikir aku lemah dan butuh perlindungan mereka? Li Qingfeng terdiam. Li Qingfeng kini juga setengah abadi. Karena tak terkalahkan di ranah yang sama, Ruyan Liu dan Suelin tak akan mampu menandinginya bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan. Namun, dia memilih diam karena dia tidak ingin merusak kepercayaan mereka. Bang 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 bang. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan yang keras dari luar. Li Qingfeng mengerutkan kening. Ia sedang berbicara dengan Ruyan Liu, dan suara dentuman itu membuatnya kesal. Namun, sesaat kemudian, Lili mulai terkekeh.
Orang yang mengetuk itu adalah si apel kecil, putri kesayangannya. Bab 2335. Binatang Iblis Antar Bintang. King Fengli membuka pintu dan disambut oleh Little Apple dan Meng Yao Su yang berdiri di luar. Si apel kecil mengenakan gaun merah jambu, pipinya yang mungil memerah, bibirnya yang penuh dengan bibir merah, dan matanya berbinar-binar, imut sekali. Namun, wajahnya yang menggemaskan dipenuhi kekhawatiran. Sambil mengintip ke dalam, si apel kecil bertanya, "Ayah, apa kabar ibu?" Lily tersenyum dan berkata, "Ibu baik-baik saja. Dia aman sekarang. Lihat, dia sangat sehat." Mengenali suara Little Apple, Ruyan Liu segera keluar dari ruangan. Dengan tangan rampingnya, ia menggendong putrinya dan mengecup keningnya. Sambil terkikik, Little Apple mengulurkan tangan mungilnya dan menyentuh wajah Ruyan Liu, gembira bagai burung. King Fengli menyaksikan pasangan ibu dan anak itu melanjutkan interaksi mereka yang penuh keceriaan, kehangatan memenuhi hatinya, seperti inilah rasanya berada di rumah. Saat mereka asyik menikmati suasana hangat, sang Dewa Darah pun tiba, tampak sangat khawatir. Saat melihat Dewa Darah, King Fengli mengerutkan keningnya, tahu betul bahwa sesuatu yang buruk akan datang. Dewa Darah berjalan ke arah Li King Feng dan berkata dengan hormat, "Guru, saya baru saja menerima kabar dari Tuba dan Tiandimu. Mereka telah menemukan planet Yin Yang yang dipenuhi dengan bulu burung nasar Yin Yang, kristal abadi Yin Yang, dan stalaktit neraka sejuta tahun dalam jumlah besar. Namun, semua binatang iblis di planet Yin Yang sangat kuat, dengan kemampuan yang mencapai tingkat binatang setengah abadi. Bahkan dengan kekuatan gabungan, Tuba dan Tiandimu tidak dapat menandingi mereka. Mereka meminta bantuan guru untuk membunuh binatang setengah abadi. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan bulu burung nasar Yin Yang, kristal abadi Yin Yang, dan stalaktit neraka sejuta tahun." King Fengli mengangguk dan berkata, "Blood Immortal, apakah mereka mengirimkan lokasi planet Yin Yang kepadamu?" Sang Dewa Darah mengangguk sambil mengeluarkan peta antar bintang dan menyerahkannya kepada King Fengli. Peta antar bintang itu panjangnya 1 kaki, terbuat dari kulit binatang antar bintang. Peta itu memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan para bijak dan melintasi ruang dan waktu tanpa terkoyak. Di bagian atas peta antar bintang terdapat penanda lokasi lebih dari 10.000 planet, termasuk planet api, planet suci kayu, planet suci tanah, dan masih banyak lagi. Planet Yin Yang adalah planet terjauh dari daratan api merah. Terletak di ujung utara peta, planet ini merupakan planet terdingin di antara semua planet. Karena iklimnya yang dingin, planet ini menjadi tempat lahirnya bulu-bulu burung nasar Yin Yang, kristal abadi Yin Yang, dan stalaktit neraka sejuta tahun. Tuba dan Tiandimu sangat teliti. Mereka tidak hanya memberitahu Lily tentang lokasi spesifik planet Yin Yang, tetapi juga menjelaskan kondisinya. Planet Yin Yang adalah planet yang dikuasai oleh binatang iblis. Binatang-binatang ini semuanya sangat kuat, mencapai tingkat setengah abadi. Banyak dari binatang iblis ini adalah keturunan klan raja kuno selama era kehancuran alam semesta. Klan-klan ini sangat kuat. Mereka bisa berubah menjadi manusia dan menghancurkan seluruh planet hanya dengan satu tangan. Li Qingshan berpikir sejenak dan berkata, "Dewa Darah, tetaplah di daratan api merah dan lindungi Suelin, Ruyan Liu, dan yang lainnya dari Dewa Bulu, leluhur 5 elemen, dan musuh lainnya. Aku akan pergi bersama anak anjing hitam dan ular pemakan langit." Ruyan Liu berkata dengan nada khawatir, "King Fengli, izinkan aku ikut denganmu. Aku sekarang berada di alam setengah abadi. Aku bisa membantumu." Li Qingshan menggelengkan kepala dan berkata, "Ruyan, kau baru saja mencapai tahap setengah abadi, kemampuanmu belum stabil. Kau butuh lebih banyak waktu. Gunakan waktu ini untuk mempelajari mandat api. Itu api paling murni di seluruh alam semesta. Bahkan menyaingi api emasku." Setelah berpisah dengan Ruyan Liu, Li Qingfeng menemui Suelin dan mengucapkan selamat tinggal. Ia berpesan agar Suelin tidak keluar rumah dan berusaha sebaik mungkin untuk tetap bersama Dewa Darah dan yang lainnya. Dengan begitu, kekuatan gabungan mereka dapat menangkis serangan bahkan dari orang-orang seperti Patriark 5 Elemen. Mengusir. Bersama anak anjing hitam dan ular pemakan langit, King Fengli melesat menembus angkasa, merobek dimensi, langsung menuju lokasi planet Yin Yang. Sepanjang jalan, ada banyak binatang iblis antar bintang dan bajak laut antar bintang. Binatang-binatang iblis antar bintang ini berkelana tanpa henti di seluruh alam semesta, menyerang siapa saja yang berusaha mengembangkan diri secara khusus jika memungkinkan, dan menyerap kekuatan mereka ke dalam kekuatan mereka sendiri. Adapun bajak laut antar bintang, mereka sama saja dengan bajak laut di bumi, membunuh siapa saja yang ingin mengembangkan usahanya sendiri, dan menjarah harta benda mereka untuk diri mereka sendiri. Sayangnya bagi para binatang iblis antar bintang dan bajak laut antar bintang ini, mereka telah bertemu dengan King Fengli, sang iblis itu sendiri. Dengan satu pukulan, King Fengli menghancurkan binatang-binatang antar bintang ini, mengubahnya menjadi serpihan antar bintang, dan memusnahkan mereka.
Para bajak laut antar bintang tidak lebih baik karena satu pukulan King Feng Li mengubah mereka semua menjadi kabut darah. Dalam waktu singkat, nama neraka King Feng Li menyebar ke seluruh 10.000 planet di alam semesta. Semua orang. Namun, iblis ini juga punya prinsip, dia tidak akan menyerang kalau tidak diprovokasi. Jika ada orang yang berbuat salah padanya atau menghalangi jalannya, mereka akan mengalami kematian yang sangat menyakitkan. Semua orang mati karena pukulan pertamanya, terlepas dari apakah mereka orang bijak atau setengah abadi. Tak seorang pun mampu bertahan untuk melihat pukulan keduanya. Li Qingfeng juga punya nama lain di dunia ini, yaitu Wan Pangmen. Sesuai namanya, tak ada musuhnya, manusia maupun binatang, yang mampu menahan kekuatan tinjunya. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit mengikuti Lili, keduanya sangat antusias dengan kematian semua binatang iblis antar bintang itu. Mereka semua sangat kuat, setidaknya mencapai tahap kesempurnaan, bahkan ada yang mencapai tahap setengah abadi. Tubuh mereka dipenuhi esensi, darah, dan daging yang paling murni. Sungguh harta karun yang sangat berharga bagi anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Duo itu menerjang mayat-mayat itu bagaikan serigala yang kelaparan, menghisap habis seluruh darah dan daging mereka, inti suci mereka, inti setengah abadi, mengubah semuanya menjadi kekuatan mereka sendiri. Pada saat yang sama, tubuh mereka berdua mulai berevolusi dengan cepat, meluas tanpa henti. Sejumlah besar mandat Dewa Iblis mengelilingi tubuh mereka, bersinar terus-menerus. Li Qingfeng sangat gembira. Ia tahu itu pertanda terobosan. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening saat dia merasakan dirinya sedang diawasi oleh sepasang mata besar dari planet yang jauh. Sepasang mata itu luar biasa besarnya, masing-masing mencapai puluhan ribu meter persegi, seolah-olah itu adalah istana kerajaan raksasa. Pemilik mata ini adalah seekor ular iblis raksasa. Bab 2336. Ular Iblis Void. Ular iblis itu sangat besar, panjangnya mencapai ratusan ribu meter, sangat menakutkan. King Feng Li mencari katalog binatang jahat di otaknya dan menemukan nama ular iblis itu. Ular iblis kekosongan. Ular iblis void itu luar biasa kuat. Dengan satu gigitan, ia bisa menelan seluruh ruang ke dalam perutnya. Bahkan bintang terkuat pun tak luput dari hantaman asam lambungnya. Jika ular iblis kekosongan memutuskan untuk menyerang benua api merah, ia dapat melahap seluruh daratan, gunung, sungai, dan penduduknya demi kekuatannya sendiri. Li Qingshan mengerutkan kening dan berpikir, apakah ular iblis void ini mengincar kita? Kalau begitu, aku tidak keberatan membunuhnya. Inti iblisnya dapat memberikan peningkatan kemampuan yang sangat besar bagi ular pemakan langit. Dengan menyalurkan energi setengah abadi di dalam dirinya, seluruh tubuh Li Qingfeng memancarkan hukum Dao abadi. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, menerangi seluruh alam semesta seolah-olah ia adalah makhluk ilahi. Tepat saat dia hendak melancarkan serangan yang merusak, ular iblis kekosongan mengubah tubuhnya menjadi anak panah tajam, melesat ke angkasa, dan lenyap seketika. Meskipun tubuhnya panjangnya ratusan ribu meter, ia berhasil menghilang lebih cepat dari kilat. Li Qingfeng tertegun melihat pemandangan itu. Bukankah ular iblis void hendak menyerangku? Kenapa dia kabur? Apa yang terjadi? Tepat pada saat itu, ular pemakan langit dan anak anjing hitam selesai menyerap energi dari mayat-mayat binatang buas. Kekuatan mereka berdua telah meningkat pesat. Hal ini terutama berlaku untuk ular penelan langit. Kemampuannya telah mencapai level binatang iblis setengah abadi, bahkan lebih kuat dari anak anjing hitam. Ular pemakan langit juga merasakan kehadiran ular iblis kekosongan. King Feng Li, ular iblis kekosongan itu tidak ada di sini untukmu. Ia mencium aromaku dan ingin melahapku. Namun, energi dahsyat yang dilepaskan dari tubuhmu membuatnya takut. Biasanya, ular iblis void yang berhasil mencapai alam setengah abadi memiliki energi jiwa yang luar biasa kuat. Mereka juga sangat perseptif. Hanya dengan sekali lihat, mereka bisa tahu siapa dirimu. Lili mengangguk. Karena terburu-buru, ia tidak menyembunyikan energinya dan malah melepaskannya untuk menakuti calon penyerang. Lalu ia berkata, ayo kita pergi ke planet Yin Yang. Kita akan mendapatkan bulu burung nasar Yin Yang, kristal abadi Yin Yang, dan stalaktit neraka sejuta tahun terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa mencari kesempatan untuk membunuh ular iblis void dan memberimu inti iblisnya. Ular pemakan langit sangat gembira. Jika rencana Li Qingfeng berhasil dan mereka membunuh ular iblis kekosongan, inti iblisnya dapat memberikan manfaat besar bagi ular pemakan langit, bahkan memungkinkannya mencapai tahap binatang iblis setengah abadi. King Feng Li terus berjalan diikuti oleh anak anjing hitam dan ular pemakan langit dari dekat. Dalam perjalanan mereka, semua monster iblis dan bajak laut antar bintang menghilang. Mereka ketakutan setengah mati oleh kematian para monster dan bajak laut sebelumnya yang mencoba menyerang Lili. Mereka tahu bahwa iblis yang kuat telah muncul di alam semesta, jadi mereka semua bersembunyi di planet masing-masing, terlalu takut untuk keluar. Alam semesta tiba-tiba menjadi jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Tentu saja, melalui mantra mata surgawi mereka,
beberapa kultivator yang lebih kuat mengamati Li Qingfeng dengan saksama. Mereka tahu bahwa, tak lama lagi, Li Qingfeng akan menjadi iblis nomor satu di seluruh alam semesta. Dia tidak hanya membunuh banyak sekali master dan tetua sekte, putra dan putri suci, tetapi juga melukai patriark 5 elemen dengan parah. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Li Qingfeng telah membunuh putra bungsu Dewa Buru belum lama ini. Para penonton yang kuat ini semuanya terkejut dengan kehebatan King Feng Li, semuanya bersembunyi di gua mereka, terlalu takut untuk menunjukkan wajah mereka. Setelah King Feng Li meninggalkan planetnya sendiri, mereka segera mengirim berita tersebut kepada Patriark 5 Elemen, memberitahunya tentang ketidakhadiran King Feng Li. Karena cedera berat dan hilangnya senjata yang dideritanya dari pertarungan terakhirnya dengan King Feng Li, sang Patriark 5 Elemen sibuk beristirahat dan memulihkan diri di Gunung Suci 5 Elemen. Tiba-tiba, Patriark 5 Elemen menerima transmisi suara dari seorang teman. Teman ini luar biasa kuatnya, mencapai tingkat setengah abadi. Pada perang sebelumnya, teman ini tidak dapat bergabung dalam perang salib melawan King Feng Li karena ia menjalani kehidupan menyendiri. Akan tetapi, saat Patriark 5 Elemen menyebarkan potret King Feng Li ke seluruh alam semesta, teman-temannya dan keluarganya, termasuk semua tetua sekte di angkasa, mengetahui wajah King Feng Li. Patriark 5 Elemen sungguh tercela. Ia ingin menghancurkan nama baik Lili. Ia ingin membuatnya menjadi iblis berdarah dingin. Dengan cara ini, King Feng Li akan didiskriminasi dan diburu oleh seluruh alam semesta. Hahaha, Li King Feng. Aku tak percaya kau meninggalkan benua api merah. Berita yang luar biasa. Aku akan membunuh teman-temanmu dan membalaskan dendam muridku. Mendengar berita itu, Patriark 5 Elemen langsung menyusun rencana mematikan. Benci bukanlah kata yang cukup kuat untuk menggambarkan kemarahannya terhadap Lili. Ia ingin Lili mati kemarin. Namun, dia tahu bahwa dia bukan tandingan King Feng Li. Meskipun Lili adalah penguasa alam setengah abadi, kemampuannya sudah setara dengan para abadi. Ditambah lagi, dengan harta dharmanya yang kuat, terutama pedang abadi guntur, serangannya tak terkalahkan. Kecuali Patriark 5 Elemen juga memiliki harta dharma Raja Abadi, dia tidak bisa melawan King Feng Li, dia akan musnah. Namun, situasinya berbeda sekarang. Patriark 5 Elemen memutuskan untuk membalas dendam dengan membunuh teman dan keluarga Lili. Ia ingin Lili menderita seumur hidupnya. Patriark 5 Elemen berdiri, melepaskan energi abadi dari seluruh tubuhnya, mendominasi seluruh dunia. Tak jauh darinya, puluhan gunung menjulang tinggi, masing-masing mencapai jutaan meter tingginya. Namun, di bawah kendali tubuhnya, gunung-gunung itu langsung hancur dan lenyap tak berbekas. Tubuhnya memancarkan 5 warna yang mewakili 5 elemen, kuning, hitam, biru, hijau, dan ungu. Ia mengulurkan jari telunjuk kanannya dan mengetukkannya pelan ke udara di depannya. Dengan suara berderak, sebuah retakan muncul di atmosfer dan sebuah terowongan interspatial pun muncul. Dia baru saja mengaktifkan koordinasi bintang, teknik khusus yang hanya dimiliki oleh para master abadi. Para setengah abadi tidak memiliki kekuatan ini. Bab 2337. Planet Yin Yang. Mengambil satu langkah ke depan, Patriark 5 Elemen berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki terowongan interspatial menuju koordinat ruang benua api merah tua, berniat untuk membunuh semua orang di benua itu. Meskipun King Feng Li tidak mengetahui apa yang dipikirkan oleh Patriark 5 Elemen, dia telah membuat pengaturan yang sempurna sebelum dia meninggalkan benua api merah. Di benua itu, Blood Immortal, Ruyan Liu dan Suelin dapat berhadapan dengan Patriark 5 Elemen jika tidak ada master lain yang datang ke negeri itu juga. Dan dia telah membuat rencana cadangan yang disimpannya untuk saat-saat paling kritis. Saat ini, dia sedang bepergian di kehampaan bersama Black Puppy dan Sky Devouring Snake dan koordinat ruang angkasa mereka adalah planet Yin Yang. Alam semesta yang penuh bintang tidak terbatas. Di alam semesta yang luas, terdapat 100 juta planet yang masing-masing memiliki nama sendiri, namun jarang sekali terdapat kata Yin Yang dalam namanya. Faktanya, di seluruh alam suci alam semesta, hanya satu planet yang mempunyai Yin Yang dalam namanya, yaitu planet Yin Yang. Planet Yin Yang bukanlah planet biasa karena penduduk asli yang tinggal di sana bukanlah manusia yang berkultivasi sendiri, melainkan binatang iblis. Menurut legenda, leluhur mereka adalah binatang abadi di tanah abadi semesta. Kemudian, binatang abadi itu terluka parah dan kembali ke alam suci alam semesta, menguasai planet Yin Yang. Akan tetapi, saat itu binatang abadi itu telah mati sementara keturunannya yang telah mencapai alam binatang setengah abadi terus menguasai planet ini. Di planet Yin Yang, terdapat banyak harta karun alam pamungkas yang muncul saat lahirnya alam semesta, seperti bulu burung nasar Yin Yang, kristal abadi Yin Yang, stalaktit neraka berusia 1 juta tahun, dan harta karun pamungkas lainnya yang menunggu untuk ditemukan. Namun, ada banyak bahaya dan bahkan larangan di planet itu dan bahkan binatang abadi tidak dapat menginjakan kaki di sana. Beberapa jam kemudian, King Feng Li, anak anjing hitam,
dan ular pemakan langit tiba di wilayah terluar planet Yin Yang. Mereka melihat ke bawah dan melihat sebuah planet besar yang ribuan kali lebih besar dari planet api, benua api merah tua. Terlebih lagi, planet ini tampak sangat aneh dengan sisi kiri berwarna putih dan sisi kiri berwarna hitam. Sisi putihnya mengeluarkan uap hitam, sementara sisi hitamnya mengeluarkan uap hitam. Batasnya begitu jelas sehingga planet itu tampak seperti pola Tai Chi 8 trigram Yin Yang. Pemandangan yang menyeramkan. King Fengli memiliki kepekaan tajam terhadap kehadiran Yin Yang dan segera menemukan bahwa planet itu tersusun dari energi Yin dan Yang. Di planet ini, binatang iblis membudidayakan teknik iblis Yin Yang dengan inti iblis Yin Yang di dalam tubuh mereka. Pemandangan planet itu membangkitkan kenangan masa lalu anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Mereka tampak muram dengan kengerian di mata mereka. Anak anjing hitam berkata, King Fengli, kau harus berhati-hati. Di zaman kuno, planet Yin Yang memiliki reputasi yang hebat. Kecuali satu binatang abadi itu, semua kultivator dan binatang iblis yang memasuki tempat ini mati. Bahkan di masa keemasanku, aku tidak berani menginjakkan kaki di planet ini karena adanya satu larangan. Ular pemakan langit mengangguk, mengingat dari kehidupan sebelumnya bahwa planet ini luar biasa. Tiba-tiba, dari bawah planet Yin Yang muncul dua sosok yang telah terpantul oleh energi putih dan hitam. Berwajah pucat dan menyemburkan darah, kedua sosok ini adalah Tuba dan Tiandimu. Dengan sedikit cemberut, King Fengli mengulurkan tangan kanannya dan menangkap tubuh mereka, menarik mereka ke sisinya. Tuba dan Tiandimu tampak menyedihkan dengan banyak luka di tubuh mereka dan pakaian robek. Tuba tampak sangat buruk dengan luka pedang berbentuk salib besar di dadanya dan luka itu tampak seperti mencoba menembus tubuhnya. King Feng sedikit mengernyitkan dahinya karena dia tahu mereka berdua adalah master setengah abadi meskipun mereka bukan tandingannya. Dan mereka termasuk di antara para master terbaik yang memiliki reputasi besar di seluruh alam Sein semesta. Namun, mereka terluka parah di planet ini dan tidak dapat melancarkan serangan balik. Lily bertanya, apa yang terjadi? Bagaimana lukamu bisa begitu parah? Luka Tuba begitu serius sehingga dia tidak dapat berbicara, dan Tiandimu harus bertanggung jawab atas mereka. Tiandimu hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah dan wajah cantiknya menjadi pucat. Sebagai seorang wanita, Tiandimu mengalami luka serius. Dia menatap planet Yin Yang dengan ekspresi ngeri di wajahnya dan terlihat jelas bahwa mereka masih tercengang oleh serangan itu. King Fengli mengulurkan jari telunjuk kanannya dan mentransfer sebagian energi setengah abadi miliknya padanya. Tiba-tiba, dia merasakan di dalam tubuhnya ada kekuatan abu-abu yang kuat yang bukan energi Yin atau energi Yang, melainkan energi kematian. Bagaimana mungkin planet Yin Yang memiliki energi kematian? Lagi pula, energi kematian ini jauh lebih kuat daripada energi kematian biasa. Li King Feng terkejut. Kekuatan yang dirasakannya dalam tubuh Tiandimu membuatnya merinding. Ia yakin bahwa pasukan itu milik rival berat yang dikerahkan dengan mayat-mayat. Dengan ekspresi muram, dia bertanya, Tiandimu, siapa yang melukaimu begitu parah? Dengan wajah pucat, Tiandimu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan manusia yang sedang berkultivasi, melainkan seekor penggaruk langit Yin yang raksasa yang kekuatannya begitu dahsyat. Aku curiga ia adalah makhluk abadi sebelum mati. Ia memancarkan energi kematian ke seluruh tubuhnya. Selain itu, yang mengejutkan saya, Yin Yang Skyrock dapat menyerap energi Yin dan yang seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu. Terkejut, Li King Feng berkata dengan suara rendah, pada era prasejarah alam semesta, planet Yin yang dihuni oleh seekor binatang abadi. Apakah binatang ini adalah penggaruk langit Yin Yang? Baik anak anjing hitam maupun ular pemakan langit mengangguk, berkata, kau benar, Li King Feng. Di era kuno dan era kehancuran alam semesta, penggaruk langit Yin yang menguasai tempat ini selagi ia hidup sebelum menghilang. Mengejutkan sekali ia muncul kembali sebagai binatang buas. King Fengli mengalirkan api emas di tubuhnya dan mentransfer benang panas ke tubuh Tiandimu, membantunya mengusir energi kematian dari tubuhnya. Tak lama kemudian, seluruh energi kematian tereliminasi dari tubuhnya. Bab 2338. Santo Harimau Yin Yang. Itu menghabiskan sebagian api emas milik King Fengli untuk membantu Tiandimu mengusir energi kematian yang sangat sulit dihilangkan. Untungnya, King Fengli telah mencapai alam setengah abadi. Jika tidak, dia tidak akan bisa mencapainya jika dia berada di alam suci. Kemudian dia membantu Tuba mengusir energi kematian dari tubuhnya. Mereka terluka parah akibat serangan Yin Yang Skyrock. Jika mereka lambat melarikan diri, mereka pasti sudah mati. Dengan keringat di dahinya, King Fengli merasa situasi ini cukup rumit karena ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan energi kematian kelabu. Meskipun ia pernah bertemu orang-orang dari Sekte Mayat Langit, mereka mengolah energi mayat, bukan energi kematian. Lagi pula, kedua energi itu benar-benar berbeda.
Energi mayat berasal dari zombie yang masih memiliki kesadarannya sendiri, namun, energi kematian tidak memiliki kesadaran sama sekali karena sepenuhnya dikendalikan oleh kematian. Wus! Tiba-tiba, seberkas cahaya abu-abu melesat dari planet Yin yang di bawah mereka. Dipenuhi energi kematian yang intens, seberkas cahaya abu-abu itu menembus kehampaan dan alam semesta, melesat ke arah Lili King Feng dengan kekuatan dahsyat. Ekspresi wajah King Feng Li berubah sejak dia merasakan kekuatan kematian dari sinar cahaya abu-abu ini. Segera, ia menyalurkan api emas yang muncul di jari telunjuk dan jari tengah kanannya. Ia melemparkannya ke depan dengan kuat dan api melesat maju, melelehkan kekosongan di sekitarnya. Api emas bertabrakan dengan sinar cahaya abu-abu dengan suara dentuman besar sebelum mereka lenyap bersama. King Feng Li terkejut bahwa api emas lenyap bersama sinar cahaya abu-abu itu, padahal dia tahu kekuatan api emasnya tak tertandingi. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan lawannya hari ini, tidak diragukan lagi, sinar cahaya abu-abu itu dilepaskan oleh Yin Yang Skyrock. Ekspresi Tian Dimu berubah, dan dia berkata, tidak. Yin Yang Skyrock pasti telah menemukan kita dan mencoba menyerang kita dari bawah. Kilatan dingin muncul di mata King Feng Li dan dia berkata, karena dia sudah muncul, kita akan turun dan membunuhnya, agar kita bisa mendapatkan bulu burung nasar Yin Yang, kristal abadi Yin Yang, dan stalaktit neraka sejuta tahun. Dia tahu cepat atau lambat pertarungan sengit akan terjadi antara dirinya dan Yin Yang Skyrock dan dia ingin melancarkan serangan terlebih dahulu. Dia memimpin dan terbang ke depan, sementara anak anjing hitam dan ular pemakan langit mengikutinya. Tuba dan Tian Dimu saling berpandangan sebelum terbang mengejar mereka sambil menggertakkan gigi. Bagaimanapun, mereka berada di kapal yang sama dengan Li King Feng, dan mereka harus hidup dan mati bersamanya, apapun yang terjadi. Lagi pula, Li King Feng telah menanamkan mantra larangan di benak mereka, dan ia bisa meledakkan jiwa mereka dengan mengaktifkan mantra larangan tersebut jika mereka tidak mematuhinya. Berubah menjadi seberkas cahaya, King Feng Li melesat ke bawah secepat kilat. Namun, dari bawah, sinar cahaya kelabu terus melesat naik, mengandung energi kematian yang luar biasa, seolah-olah sinar itu baru saja merangkak keluar dari tumpukan mayat. Mereka menghancurkan ruang di sekitar mereka. King Feng Li tahu bahwa dia tidak dapat menghancurkan energi kematian kelabu hanya dengan api emas, jadi dia mengeluarkan mutiara guntur. Dengan mengalirkan mantra petir di dalam tubuhnya, King Feng Li melepaskan 10.000 guntur 9 warna yang muncul tiba-tiba di kehampaan, memisahkan langit dan bumi, menghancurkan kehampaan dan menerangi seluruh planet Yin Yang. 9 guntur berwarna itu menghantam sinar cahaya abu-abu dengan suara berderak, seketika menghancurkan sinar abu-abu tersebut yang berubah menjadi jejak energi kematian dan lenyap di kedalaman alam semesta. Sementara itu, gerutuan teredam datang dari kedalaman planet Yin Yang, jelas, Yin Yang Skyrock terluka ringan oleh serangan itu. Hal yang paling ditakuti oleh binatang iblis yang telah mati adalah guntur dan kilat yang merupakan musuh segala kejahatan di dunia. Planet Yin yang begitu besar sehingga King Feng Li merasa seperti seekor semut di hadapan seekor gajah saat ia berdiri di hadapan planet itu. King Feng Li melepaskan indera rohnya untuk mencoba menemukan posisi Yin Yang Rock, tetapi ia menemukan indera rohnya hanya dapat menembus kedalaman 10.000 meter sebelum diblokir oleh suatu kekuatan misterius. Kekuatan itu tidak hanya terdiri dari energi kematian tetapi juga energi hitam dan putih Yin dan Yang. Energi Yin dan Yang lahir di awal masa Chaotic, mengandung kekuatan misterius yang dapat memisahkan langit dan bumi. Bahkan energi spiritual Li King Feng pun tak mampu menembusnya secara mendalam. Sambil menggelengkan kepalanya, King Feng Li berhenti mencarinya dengan indera spiritualnya, tetapi mencari arah Yin Yang Skyrock dengan instingnya. Tiba-tiba, dia sedikit mengernyit saat melihat santo harimau Yin yang besar di depannya. Dengan panjang puluhan ribu meter, santo harimau Yin yang sebesar kota raksasa, dengan masing-masing matanya memiliki panjang puluhan meter dan masing-masing kakinya memiliki tinggi ratusan meter. Binatang raksasa ini menatap Li King Feng dengan wajah penuh kematian. Lili mengetahui bahwa itu adalah binatang iblis kuat yang telah mencapai alam binatang suci sebelum mati. Setelah mati, ia dikendalikan oleh energi kematian abu-abu dan berubah menjadi binatang mayat. Santo harimau Yin yang melangkah maju dengan kekuatan yang mengerikan. Setiap kali ia melangkah, ia menghancurkan tanah dan ketika membuka mulutnya, ia menyemburkan api maut. Tanpa ragu, King Feng Li menghunus pedang abadi guntur karena dia tidak ingin menyentuh api kematian ini dengan tangannya. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menyentuhnya. Jika api kematian menyatu dengan api emas di tubuhnya, mereka mungkin akan mengubahnya menjadi mayat hidup, yang tentu saja tidak diinginkannya. Ia melancarkan pedang ketiga menebas dewa-dewa yang menghancurkan langit dan bumi, sementara aura pedangnya menyelimuti seluruh langit. Ia membelah api kematian dan santo harimau Yin yang menjadi dua bagian. Namun, tidak ada darah atau tulang di tubuhnya yang sepenuhnya terbuat dari energi kematian. Hanya inti mayat seukuran rumah yang tersisa. Dia berbalik dan bertanya kepada anak anjing hitam dan ular pemakan langit, ini inti mayat binatang suci.
Siapa di antara kalian yang menginginkannya? Anak anjing hitam dan ular pemakan langit menggelengkan kepala mereka seperti dua genderang mainan karena tidak seorang pun di antara mereka yang menginginkan inti mayat ini, takut akan energi kematian yang dikandungnya meskipun kekuatannya besar. Dengan senyum tipis, Li Qingshan berkata, karena kamu tidak menginginkannya, aku akan menghancurkannya agar tidak dimakan oleh binatang buas lainnya. Dia mengayunkan pedang abadi gunturnya yang menyemburkan aura pedang 9 warna dengan tenaga guntur yang dahsyat, seketika menghancurkan inti mayat menjadi beberapa bagian dan lenyap dari pandangan. Bab 2339. Tempat menyeramkan. Ayo lanjutkan. Tapi kau harus hati-hati karena aku merasakan ada bahaya dan kekuatan misterius yang mengawasi kita, kata Li Qingfeng dengan suara rendah. Faktanya, saat pertama kali dia tiba di wilayah terluar planet Yin Yang, dia sudah merasakan bahaya yang ada di planet itu, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain masuk untuk mendapatkan bulu burung nasar Yin Yang, kristal abadi Yin Yang, dan stalaktit neraka berusia 1 juta tahun. Dia melirik Tuba di sampingnya dan bertanya, di mana bulu burung nasar Yin Yang, kristal abadi Yin Yang, dan stalaktit neraka sejuta tahun yang kau sebutkan? Apakah itu berada di wilayah Raja Wali Langit Yin Yang? Sambil tertawa getir, Tuba menggelengkan kepala dan berkata, bulu burung nasar Yin yang berada di sisi utara planet Yin Yang, kristal abadi Yin yang berada di sisi selatan, sedangkan kristal abadi 1 juta tahun berada di tengah planet. Ketiga material kelas abadi yang penting ini berada di lokasi yang berbeda, tetapi hanya bagian tengahnya yang merupakan tanah kematian, sementara dua lokasi lainnya masing-masing memiliki energi Yin yang sesuai dengan binatang Yin dan energi Yang yang sesuai dengan binatang Yang. Dari penjelasan Tuba, King Feng Li memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang planet Yin Yang yang tidak hanya terdiri dari energi Yin dan energi Yang, tetapi juga energi abu-abu kematian. Terlebih lagi, erosi energi abu-abu dan kekuatan tempurnya aneh dan kuat, mengandung energi yang tidak dapat dipercaya dan akan sulit dihilangkan jika memasuki tubuh seseorang. Misalnya, energi kematian kelabu telah memasuki Tuba dan Tiandimu setelah mereka diserang oleh Yin Yang Skyrock. Untungnya, King Feng Li telah membantu mereka mengusir energi kematian kelabu tepat waktu dan menyelamatkan nyawa mereka. Li King Feng berkata, ayo pergi. Aku yang memimpin dan kau ikuti aku. Kalau kita bertemu Raja Wali Langit Yin Yang, aku punya cara untuk menghadapinya. Sementara orang lain takut pada Yin Yang Skyrock, King Feng Li tidak takut padanya. Dia memiliki mutiara guntur dan pedang abadi guntur yang merupakan benda terkeras dengan energi yang paling murni di dunia dan dengan demikian merupakan musuh alami dari benda jahat dan energi kematian. Selain itu, dia juga mendapat warisan dari Thunder Immortal dan dengan demikian menjadi Thunder Immortal sendiri. Di era kehancuran alam semesta, Thunder Immortal telah menjadi hakim keadilan yang menghukum kejahatan dan kematian sambil menyebarkan kebaikan. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, lebih dari 10 binatang iblis terbang keluar. Tentu saja, mereka bukan binatang hidup, melainkan binatang mayat hidup yang telah mati. Binatang-binatang mayat hidup itu memancarkan energi kematian yang kelabu. Di antara mereka ada beberapa binatang setengah abadi, sementara alam terendah mereka adalah alam binatang saga kesempurnaan. Mereka bergegas menuju Lili dan yang lainnya. Sayangnya, kekuatan mereka yang besar tidak berguna melawan King Feng Li yang dapat menghancurkan mereka semua. Sekali lagi, Li King Feng melancarkan guntur 9 warna dan pedang abadi petir yang memancarkan aura pedang 9 warna, menerangi dunia. Seketika, makhluk-makhluk mayat hidup itu meledak menjadi energi kematian abu-abu yang lenyap di udara. Ia terus maju bersama kelompoknya dan dalam perjalanan mereka puluhan ribu binatang buas muncul. Dikendalikan oleh Yin Yang Skyrock, mereka bergegas menuju King Feng Li tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri. Namun, King Feng Li membunuh mereka semua dengan teknik pedang abadi guntur yang kuat dan guntur 9 warna. Tentu saja, dia menghancurkan semua inti mayat setelah membunuh binatang mayat hidup, mencegah binatang mayat hidup lainnya memakannya dan mendapatkan lebih banyak kekuatan. King Feng Li tidak tahu seberapa jauh dia telah bepergian dan berapa banyak binatang mayat hidup yang telah dia bunuh sebelum mereka mencapai tempat pemakaman yang besar. Di depan mereka terdapat tumpukan tulang setinggi ratusan ribu meter, dan mereka tak bisa melihat ujungnya. Di tengah tumpukan tulang itu terdapat gunung tinggi yang terbuat dari tulang-tulang putih. Ia bisa melihat tulang-tulang binatang iblis, manusia, dan beberapa spesies lain di antara tulang-tulang putih itu. Di antara tulang-tulang itu, ia bahkan melihat tulang manusia yang panjangnya mencapai ratusan meter. Pada era kehancuran alam semesta, ada klan raksasa terkenal yang mati di sini dan menjadi gunung besar dari tulang-tulang putih. Tiba-tiba, King Feng Li mendapati Tuba dan Tiandimu menggigil seolah-olah mereka sangat ketakutan. Li King Feng bertanya, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Tuba menunjuk puncak gunung tulang putih itu dengan jarinya dan berkata dengan ngeri, lihat. Penggaruk langit Yin yang berdiri di puncak dan terus menatap kita seolah-olah sedang mengamati orang mati.
King Fengli melihat ke arah yang ditunjuknya dan benar saja dia melihat Yin Yang Skyrock yang besar di puncak gunung Whitebone yang tingginya sekitar 1 juta meter. Tubuh Yin Yang Skyrock sangat besar hingga hampir sebesar gunung tulang putih, sayapnya sepanjang 1 juta kaki dan menutupi langit dan matahari saat ia membentangkannya. Dengan mata abu-abu tanpa emosi atau warna apapun, binatang mayat hidup abu-abu itu menatap dingin ke arah King Fengli dan yang lainnya seolah-olah sedang mengawasi semut. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit tersentak sejak mereka mengenali Raja Wali Langit Yin Yang. Di era kehancuran 1 juta tahun yang lalu, mereka pernah bertemu Yin Yang Skyrock, seekor binatang abadi yang terkenal saat itu. Namun, karena suatu alasan khusus, ia terluka parah dan mati di sini. Ada yang mengatakan bahwa Yin Yang Skyrock telah diburu oleh orang-orang dari Tanah Abadi, sementara yang lain mengatakan bahwa ia dikutuk oleh mantra larangan di planet Yin Yang. Apapun musimnya, ia telah menjadi makhluk mayat hidup. Melirik anak anjing hitam di sampingnya, Lily bertanya, kekuatan super apa yang dimiliki penggaruk langit Yin Yang sebelum mati? Kenapa kau begitu takut padanya? Anak anjing hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, 1 juta tahun yang lalu, 2 kekuatan super terbesar Yin Yang Skyrock adalah kecepatan dan api. Ia memiliki kecepatan tercepat di dunia, tak tertandingi di wilayahnya, dan tak seorang pun dapat menyamainya. Ia dapat melancarkan serangan mematikan terhadap para pesaingnya dengan keunggulan kecepatannya. Lagi pula, apinya disebut api abadi yang tingginya 50.000 derajat. Meskipun sudah mati, aku yakin api kematian yang dihasilkannya akan memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya. King Fengli tercengang mendengar kata-kata anak anjing hitam dan wajahnya berubah muram untuk pertama kalinya sejak dia datang ke sini. Lagi pula, api emas milik King Fengli hanya dapat mencapai 35.000 derajat, 15.000 derajat lebih rendah dari api Yin Yang Skyrock. Bab 2340 Yin Yang Skyrock, penggaruk langit Yin Yang tak tertandingi di alamnya. Meskipun Li Qingfeng memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi di alamnya dan bahkan mampu menantang para master alam yang lebih tinggi, kecepatan adalah titik lemahnya. Meskipun ia mengolah sayap bulu gaya angin, King Fengli tahu itu tidak mampu memberinya kecepatan melebihi kecepatan kilat. Pada saat berikutnya, Yin Yang Skyrock di puncak gunung tulang putih itu bergeser tetapi tidak melancarkan serangan, sebaliknya, ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan nyaring. Dari mulutnya keluar ayat-ayat mantra yang berisi simbol-simbol kematian dan masuk ke tulang-tulang putih di gunung. Di bawah tatapan heran dari King Fengli dan yang lainnya, tulang-tulang putih itu mulai tersusun kembali menjadi tubuh-tubuh yang terbuat dari energi kematian kelabu. Teriakan penggaruk langit Yin Yang menggema di seluruh planet Yin Yang, menyebar ke semua binatang iblis dan hantu. Berdiri di dekatnya, Lily, Tuba, dan Mu Tiandi mendengarnya dengan jelas, telinga berdenging dan mulut serta hidung berdarah. Lily membuka mulutnya dan mengalirkan energi spiritualnya sebelum melancarkan serangan gelombang sonik yang berbenturan dengan teriakan-teriakan tajam itu. Benturan itu membentuk lubang hitam raksasa, menghancurkan langit dan bumi, sementara segala sesuatu di sekitarnya hancur. Namun, serangan gelombang sonik milik King Fengli telah secara efektif menghalangi teriakan tajam Yin Yang Skyrock dan melindungi Tuba dan yang lainnya dari cedera. Didorong oleh teriakan tajam Yin Yang Skyrock, tulang-tulang putih itu mulai membentuk binatang buas yang memancarkan energi luar biasa sambil menyerbu ke arah King Fengli dari segala arah. Wajah Lily King Feng muram karena kekuatan makhluk mayat hidup itu sangat kuat, mengandung energi kematian. Terlebih lagi, mereka ada dalam berbagai jenis. Ada puluhan ribu spesies, termasuk elang, burung rok, burung nasar, kelelawar di udara dan harimau, ular, del. Di darat, mereka datang dari segala arah mengepung King Fengli dan yang lainnya dalam lingkaran yang rapat. King Fengli mengayunkan pedang abadi guntur ke depan dan dengan suara retakan yang besar, dia menghancurkan puluhan binatang mayat hidup. Binatang-binatang mayat hidup yang hancur berubah menjadi tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya berserakan di kaki gunung tulang putih. Pada saat berikutnya, Yin Yang Skyrock membuka mulutnya sambil mengeluarkan teriakan tajam yang menusuk telinga yang melepaskan simbol-simbol menyeramkan dan gelombang sonik. Simbol-simbol menyeramkan dan gelombang sonik memasuki tulang-tulang yang patah dan mulai menata kembali diri ke wujud asli mereka sebagai binatang buas, menyerbu ke arah King Fengli. King Fengli sedikit mengernyit, berpikir situasinya cukup rumit, binatang buas mayat hidup tidak dapat dibunuh karena mereka sebenarnya adalah mayat hidup. Meskipun ia dapat menghancurkan mereka dengan pedang abadi gunturnya yang kuat, di saat berikutnya Yin Yang Skyrock dapat mengembalikan mereka ke wujud asli mereka dengan teriakan tajamnya. Anak anjing hitam berkata di sampingnya, King Fengli, untuk mematahkan mantra abadi ini, kau harus membunuh Yin Yang Skyrock dulu. Kita akan tetap di sini untuk menghadang makhluk-makhluk mayat hidup, dan kau harus bergegas membunuh Yin Yang Skyrock. Setelah kematiannya, semua bahaya akan lenyap. King Fengli mengangguk dan menyerahkan medan pertempuran kepada anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Dia meluncurkan Wind Style Feather Wing dan berubah menjadi pusaran angin yang menerjang ke arah puncak gunung.
Sebelum ia dapat mencapai puncak, Yin Yang Skyrock mengayunkan sayapnya membentuk arus udara kelabu. Arus udara berubah menjadi tornado dahsyat setinggi ratusan ribu meter, ratusan ribu kali lebih kuat daripada tornado manapun yang pernah dilihat King Feng Li. Kemanapun tornado energi kematian itu lewat, ia menghancurkan kehampaan, tempat orang bisa melihat binatang buas tak terhitung jumlahnya yang sekarat sedang berjuang. Teknik gravitasi 80.000 kali. Sambil berteriak, Li Li melancarkan mantra gravitasinya, yang berhasil ia lakukan setelah membunuh Master Sekte Gravitasi. Ia telah menguasai teknik tersebut dan mencapai tingkat tertinggi dari mantra tersebut. Gelombang besar kekuatan penghisap hitam terbentuk di kaki Gunung Tulang Putih, menghisap tornado energi kematian abu-abu ke tanah. Melihat teknik gravitasinya berhasil, mata King Feng Li berbinar sebelum terbang menuju puncak gunung. Dia sangat cepat dan langsung berada di puncak. Namun, dia terkejut melihat Yin Yang Skyrock menatapnya dengan jijik. Li Feng bertanya-tanya, bagaimana mungkin Yin Yang Skyrock, seekor binatang mayat hidup yang sudah mati, menatapku dengan ekspresi seperti itu? Kenapa dia tidak lari? Apa dia tidak takut pada pedang abadi petirku? Menekan kebingungannya, dia mengedarkan kekuatan setengah abadi di tubuhnya dan mentransfernya ke pedang abadi guntur yang memancarkan aura 9 warna. Aura 9 warna menerangi dunia dan bersinar terang di puncak Gunung Tulang Putih yang tampak seperti dunia surgawi di bawah cahaya meskipun bagian bawah gunung itu seperti neraka. Dia mengayunkan pedangnya yang aura pedangnya tajam menembus ruang sebelum menebas ke arah Yin Yang Skyrock dan tampaknya tubuh burung rock itu akan terpotong menjadi 2 bagian pada saat berikutnya. Namun, ketika aura pedang 9 warna hampir menyentuh Yin Yang Skyrock, tiba-tiba aura itu menghilang. Terkejut, King Feng Li menggosok matanya, bertanya-tanya bagaimana Yin Yang Skyrock bisa lenyap begitu saja. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya, mengira Yin Yang Skyrock pasti menyembunyikan tubuhnya dari pandangan. Menggunakan kemampuan clairvoyance-nya, ia menembakkan sinar cahaya keemasan yang menembus kehampaan. Dia mencoba melihat apakah Yin Yang Skyrock tersembunyi dalam kehampaan, tetapi dia tidak menemukan jejaknya. Anak anjing hitam memperingatkannya dari bawah, hati-hati, Li King Feng. Penggaruk langit Yin yang memiliki kecepatan tercepat. Ia baru saja menghindari aura pedangmu dan terbang ke langit di belakangmu. Terkejut, Li langsung mendongak ke udara di belakangnya. Benar saja, penggaruk langit Yin yang telah terbang di langit setinggi setidaknya ratusan ribu meter. King Feng Li tertegun. Sayap bulu gaya anginnya sangat cepat, tetapi jauh lebih lambat dari kecepatan Yin Yang Skyrock. Selain itu, aura pedang abadi gunturnya juga sangat cepat tetapi King Feng Li bahkan belum melihat bagaimana Yin Yang Skyrock terbang. Artinya, kecepatan terbang Yin Yang Skyrock berada di luar jangkauan persepsi mata. Tak heran jika ia mendapat reputasi sebagai burung tercepat nomor 1 di bidang yang sama. Meskipun King Feng Li adalah musuh Yin Yang Skyrock, dia harus mengagumi kecepatan tinggi saingannya. Merasakan bahaya yang mengancam, bulu kuduk King Feng Li berdiri. Ia mendongak dan mendapati Yin Yang Skyrock tiba-tiba menghilang dari udara di atas kepalanya. Lalu ia merasakan angin kencang datang dari belakang, menusuk jantungnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.